Bab 1078, menunjukkan kehebatan. Kamu! Seru Filbert. Dia merasa semakin marah dan murka. Ini, 13,6 jutanya apanya? Maki Filbert sambil mengambil sebuah gelas anggur lagi. Tiba-tiba, terdengar suara yang kasar. Ada apa? Siapa lagi yang berani-beraninya membuat masalah di Hotel Great Plaza? Tidak lama kemudian, 7 orang pria berkepala botak dan bertubuh kekar pun melangkah masuk. Mereka memandang Filbert dan yang lainnya. Nyali Filbert langsung menciut. Dia buru-buru meletakkan gelas anggur itu dan pergi bersama yang lain dengan frustrasi. Di dalam lift, Filbert pun berkata dengan nada yang berpura-pura menghina. Mana mungkin aku takut pada mereka? Aku itu hanya tidak ingin menjadi sederajat dengan mereka. Benar, benar. Kak Filbert bijaksana sekali karena tidak ingin melawan di saat situasinya tidak menguntungkan. Kak Filbert memang tidak sederajat dengan mereka. Betul itu. Kak Filbert kan kenal dengan Tuan Muda Kristo. Begitu Kak Filbert meneleponnya, pasti Hotel Great Plaza ini harus ditutup. Semua orang segera menyanjung Filbert. Mereka sudah tidak berteman lagi dengan Jesslyn, jadi kedepannya mereka harus berhubungan baik dengan Filbert. Di sisi lain, Filbert justru menjadi agak terdiam. Jika dia benar-benar bisa memanggil Kristo ke sini, apakah hari ini dia akan menahan kekesalan ini? Filbert pun menjadi ragu-ragu lagi begitu tiba di lobi di lantai pertama hotel. Dia memandang belasan satpam yang bertubuh kekar dan sedang berjaga di pintu, lalu akhirnya membayar kompensasi dengan patuh. Setelah semua orang keluar dari hotel, mereka melihat sosok Valentino yang ternyata masih belum pergi. Pada saat ini, Valentino, Markus, dan Jesslyn sedang mengobrol bersama. Tatapan mata Filbert sontak menjadi berbinar. Dia buru-buru mengedipkan matanya ke arah beberapa anak muda yang ada di sekitarnya. Kemudian, semua orang melangkah maju bersama. Mereka secara serempak mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol untuk membuka kunci mobil. Bip, bip. Dalam sekejap, lampu yang menandakan kunci mobil terbuka pun berkedip dari 7-8 buah mobil. Setiap mobil itu seharga lebih dari 1 miliar. Di antara serangkaian mobil itu, yang paling menarik perhatian adalah Mercedes-Benz G-Class berwarna hitam milik Filbert. Mobil itu memancarkan kilau yang cerah di bawah sinar matahari. Hahaha. Filbert tertawa dengan nada mengejek dan bersiap untuk masuk ke mobil. Tidak peduli seberapa kayanya kamu, Lano, aku masih bisa mengendarai Mercedes-Benz G-Class, sementara kamu sekarang hanya bisa menumpang di mobilnya Jesslyn. Filbert merasa sangat bahagia karena citranya akhirnya kembali berkat mobil mewahnya. Brum! Tepat pada saat itu, bunyi raungan mesin mobil yang kuat langsung menerpa gendang telinga banyak orang. Sebuah mobil dengan bodi yang sangat tinggi dan terlihat begitu kokoh pun bergegas melaju ke sini. Mobil itu dicat warna putih mutiara dan kelihatannya sangat baru. Bahkan tidak ada plat nomor yang terpasang di mobil itu. Mobil itu terlihat sangat kokoh dan tangguh. Bahkan mobil Land Rover sekalipun harus menyingkir saat berada di depannya. Ia jadi terlihat mengerikan karena memiliki tarikan tenaga yang kuat ditambah dengan diameter roda selebar 20 inci. Seorang pemuda yang berdiri di belakang Filbert tiba-tiba berseru. Wah, itu kan Mercedes-Benz G-Class MG. Lebih tepatnya, seri yang diberikan ukiran waktu. Keren sekali. Itu mobil G63 dengan ukiran waktu khusus, kan? Harga termahalnya 4,8 miliar lebih. Sialan, pajak pembelian untuk mobil itu saja hampir sebesar 600 juta. Pembelian langsung lunas juga akan menghabiskan biaya nyaris 6 miliar. Beberapa anak muda yang masih bisa berpikir rasional di belakang Filbert pun sontak mulai berdiskusi. Meskipun Filbert tidak mengatakan apa-apa, raut wajahnya juga langsung menjadi muram. Mobilnya juga Mercedes-Benz Big G, tapi bukankah jadi satu level lebih rendah di depan Mercedes-Benz G-Class MG ini? Bodi yang dicat warna putih mutiara, serta dibekali mesin V8 dengan tenaga maksimal mencapai 585 HP dan torsi maksimal ke 850.
Kekuatan 4,0 ton yang kuat menimbulkan bunyi mesin yang terdengar seperti auman binatang buas. Pamor Mercedes-Benz G-Class milik Filbert yang awalnya sangat menarik perhatian pun langsung kalah begitu mobil ini muncul. Tidak akan ada kepahitan jika tidak ada perbandingan. Filbert sama sekali tidak mengerti dari mana mobil Mercedes-Benz G-Class AMG warna putih ini muncul dan langsung menekan kehebatan mobil Mercedes-Benz G-Class biasa miliknya. Harga termahal mobil ini saja sudah senilai 4,8 miliar lebih. Harga itu 1,2 miliar lebih mahal daripada mobil Filbert. Seseorang tiba-tiba berbisik. Mobil siapa ini? Tidak ada plat apapun? Hanya ada plat nomor sementara? Markus segera menjawab pertanyaan yang ada di dalam hati semua orang. Tuan Lano, Evan memberitahu saya bahwa Tuan Lano tidak memiliki moda transportasi selama berada di sini. Di dekat sini ada showroom mobil Mercedes-Benz milik teman saya. Saya tadi memintanya untuk mengirimkan Anda sebuah mobil untuk Anda kendarai. Silakan lihat ke belakang dan beritahu saya mobil apa yang Anda sukai dan saya akan langsung menyuruh orang untuk membereskannya. Kata Markus dengan sangat hormat. Valentino melirik Markus dengan sedikit terkejut. Dia merasa cukup terkesan dengan betapa efisiennya cara kerja Markus. Sepertinya Markus ini memiliki kemampuan yang sangat bagus. Buktinya dia dapat berdiri di tempat yang begitu penting di kota makmur dengan usahanya sendiri. Tidak usah repot-repot, mobil ini sudah bagus. Aku sangat menyukainya. Jawab Valentino sambil tersenyum. Filbert dan semua orang lain sontak tercengang. Wah, padahal Valentino ke tempat ini hanya untuk makan, tapi bukan hanya tagihannya digratiskan oleh Hotel Great Plaza, dia bahkan juga diberikan uang senilai 4 miliar oleh pihak hotel. Setelah uangnya dikembalikan, Valentino tiba-tiba dikirimi sebuah mobil Mercedes-Benz G-Class AMG senilai 4 miliar lebih. Sebenarnya siapa pria ini? Tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan semua kejadian ini selain bahwa Valentino benar-benar adalah pemilik Hotel Grand Plaza. Seorang pemuda yang mengenakan jas pun segera turun dari mobil Mercedes-Benz G-Class AMG warna putih itu, lalu menyerahkan kunci mobil kepada Valentino dengan sangat hormat. Valentino mengambil kunci mobil itu, lalu berpamitan dengan Markus dan hendak pergi dari sana. Valentino memandang Jesslyn dan bertanya, "Kamu mau pergi bersamaku?" Jesslyn berpikir sejenak, lalu berkata, "Lebih baik aku pulang saja. Aku masih ada urusan di rumah." "Baiklah kalau begitu." Valentino mengangguk, lalu berjalan menuju mobil Mercedes-Benz G-Class barunya yang berwarna putih. Sementara itu, Filbert dan yang lainnya sontak menyimpan kembali kunci mobil mereka begitu melihat Valentino berjalan menghampiri. Mobil para anak muda di belakang Filbert hanya sekitar 1 miliar sementara harga satu mobil Valentino sudah cukup untuk membeli lebih dari 5 buah mobil milik mereka. Dalam keadaan seperti ini, mana mungkin mereka bisa unjuk gigi di depan Valentino? Setelah Valentino masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya, dia langsung menginjak pedal gas dan melaju pergi. Asap knalpot dari mesin 4,0 ton yang kuat segera menyembur ke wajah mereka. Wajah semua orang jadi terasa panas seolah terbakar. "Kak Jesslyn! Kak Jesslyn!" Gadis bernama Brina itu memutar bola matanya, lalu buru-buru berjalan ke arah Jesslyn dan berteriak dengan sangat antusias. "Kak Jesslyn, kamu tidak punya uang, kan? Aku barusan minta sedikit pada ayahku, jadi kamu bisa memakainya untuk sementara waktu." "Tidak usah, terima kasih." Jesslyn berbalik dengan tidak peduli, lalu menyalakan mobilnya dan melaju pergi. Markus sendiri langsung berbalik badan dan memasuki hotel setelah Valentino pergi. Dia meninggalkan Filbert dan yang lainnya di luar pintu. Markus tidak langsung meminta satpam hotel untuk mengusir orang-orang itu, sudah bisa dianggap sebagai tindakan yang menghargai mereka. Dalam perjalanan pulang, Addison menelpon Valentino dan meminta Valentino untuk menunggunya di kediamannya karena dia akan segera tiba di sana. Valentino menduga ada kabar baik atau semacamnya yang akan Addison sampaikan karena nada bicara pria itu terdengar cukup gembira. Valentino juga jadi menantikan kabar apa yang akan Addison sampaikan. Dia mempercepat laju mobilnya dan bergegas menuju kediamannya. Bab 1079,
tidak layak dilawan. Di sisi lain, Jesslyn yang menyetir sambil memasang musik dengan volume terbesar sepanjang jalan akhirnya tiba di rumah. Di halaman belakang keluarga Arine, terdapat meja teh kecil. Tuan Besar Arine dan Jesslyn duduk berhadapan di sana. Melihat ekspresi Jesslyn, Tuan Besar Arine tiba-tiba tertawa. Apa ada masalah? Tuan Besar Arine yang mengenakan baju tradisional model lama berbahan linen, meletakkan secangkir teh di depan Jesslyn dengan lembut. Setelah itu, Tuan Besar Arine membuka kipas lipat kayu cendana miliknya dan membaca tulisan kaligrafi di atasnya dengan serius. Di sisi kipas yang menghadap Jesslyn, tertulis huruf tenang yang besar dengan tinta hitam. Karena kipas itu berwarna putih, tulisan itu pun terlihat mencolok karena perbedaan warna yang sangat kontras. Jesslyn juga menangkap kata tenang ini dan hatinya tiba-tiba terasa jauh lebih tenang. Dia pun mengangkat cangkir berwarna ungu muda itu dan menyesap tehnya. Kakek, menurut kakek kenapa dalam hubungan antar manusia, kita tidak bisa apa adanya? Aku selalu berpikir ketulusan akan dibayar kembali dengan ketulusan, tapi sekarang aku sangat ragu dengan pemikiranku itu. Jesslyn teringat dengan sikap Filbert dan yang lainnya, hatinya pun terasa dingin. Tuan Besar Arine kembali melihat kaligrafi pada kipasnya sebelum akhirnya dia melipat kipas itu. Hal yang paling sulit dipahami di dunia adalah hati manusia. Aku tidak pernah mempertanyakan pertemananmu karena kuharap kamu bisa mempelajarinya sendiri. Lagi pula aku mengenali teman-temanmu itu, jadi aku tahu suatu hari nanti, kamu pasti akan duduk di depanku dan memintaku menjawab masalahmu. Tuan Besar Arine minum tehnya dengan santai, seakan sangat memahami semua ini. Jesslyn termangu sesaat, matanya yang indah melebar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Katakan apa yang kamu pikirkan, aku akan mendengarnya dulu. Bujuk Tuan Besar Arine. Jesslyn tertegun sejenak, lalu dia tampak serius dan menjawab dengan nada tegas. Ada beberapa teman yang berteman untuk senang-senang dan ada beberapa pergaulan yang sama sekali tidak bermakna. Bagiku dulu memang tidak masalah, tapi di umurku yang sekarang, aku ingin meninggalkan pergaulan yang tidak bermakna seperti itu. Tuan Besar Arine tercengang saat mendengar kata-kata Jesslyn. Dia meletakkan cangkir teh dengan lembut sambil menatap Jesslyn dengan terkejut. Kamu sendiri yang membuat kesimpulan ini? Tanya Tuan Besar Arine. Jesslyn tertegun sesaat dan akhirnya berkata jujur. Lano yang memberitahuku. Tuan Besar Arine kembali tertegun, lalu mengangguk dalam-dalam dan menghela napas. Lano bukan orang biasa. Dari tatapannya, dia terlihat seperti orang yang kejam. Setelah berujar, Tuan Besar Arine berpikir sejenak dan kembali berkata, Kudengar keluarga Limindo sedang bekerja sama dengan keluarga Duni untuk melawan Arisen dan Lano bersama. Tapi kamu tidak usah memedulikan hal ini dan teruslah bergaul dengannya. Firasatku mengatakan kalau kota makmur yang besar ini akan berubah karena pemuda ini. Tuan Besar Arine selalu berpikiran terbuka, dia tidak pernah ikut campur dalam pergaulan Jesslyn. Dalam hati, Tuan Besar Arine juga tidak pernah berpikir untuk melarang pertemanan yang tidak setingkat sosial. Kalau Lano benar-benar bisa membuatnya kagum dan senang bergaul dengan Jesslyn, maka Tuan Besar Arine pasti tidak akan menghalanginya. Seperti itulah pemikiran Tuan Besar Arine saat ini. Namun, setelah mendengar perkataan Tuan Besar Arine, Jesslyn malah berkata sambil menggelengkan kepala. Kakek, sekarang aku tidak ingin berhubungan dengan Lano lagi. Aku sadar, dia bukan tipe orang yang ingin ku kenal. Aku juga tidak mau berteman dengannya. Ada apa? Tuan Besar Arine agak terkejut. Bukankah waktu pergi tadi, Jesslyn masih baik-baik saja? Jesslyn bahkan berdandan demi bertemu Valentino. Jesslyn tentu tidak menyembunyikan apapun dari Tuan Besar Arine. Dia menceritakan semua yang terjadi di ruang privat hari ini. Setelah mendengarkan penjelasan Jesslyn, ekspresi Tuan Besar Arine tidak berubah. Dia tetap duduk di kursinya sambil meminum tehnya dengan tenang. Jesslyn tertegun. Awalnya dia pikir Tuan Besar Arine pasti akan membelanya karena juga merasa bahwa Valentino terlalu tidak berguna. Tapi sekarang Tuan Besar Arine tetap diam. Apa artinya?
Kakek, apakah menurut kakek, Lano tidak keterlaluan? Tanya Jocelyn dengan marah. Keterlaluan? Apanya yang keterlaluan? Maksudmu kenapa dia tidak pakai baju mewah kalau punya uang? Kalau begitu, kakek bertanya padamu. Kalau punya uang, apa seseorang harus mengenakan pakaian mewah? Setiap orang punya hal tersendiri yang ingin dikejar. Lihatlah baju yang kakek pakai. Kalau kita bicara uang, memangnya keluarga Arine yang punya aset miliaran terbilang kurang uang? Tapi aku suka pakai baju sederhana seperti ini, rasanya nyaman untukku. Mana ada aturan yang mengatakan kalau orang yang punya uang harus berpakaian bagus seperti bangsawan England? Tanya Tuan Besar Arine yang membuat Jocelyn sedikit terdiam. Kakek berbeda. Semua orang tahu kakaklah kepala keluarga Arine, tentu mereka tahu kalau kakek punya uang. Tapi kalau Lano yang melakukan hal ini, kurasa dia. Jocelyn ingin lanjut bicara, tapi dia sudah disela kakeknya terlebih dahulu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, kamu mau orang miskin dan orang kaya bersikap sesuai derajatnya, kan? Seperti orang miskin yang hanya makan sayur dan orang kaya makan 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya semua orang makan sayur, tapi kenapa bisa ada 2 pemikiran seperti itu? Pada akhirnya semua kembali pada pemikiran masing-masing. Jocelyn, kamu harus ingat. Tidak boleh menilai orang dari kastanya, tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Jocelyn spontan melebarkan matanya saat mendengar perkataan Tuan Besar Arine. Dia juga mendengar kalimat yang sama dari mulut Valentino. Hanya saja Jocelyn tidak mengerti kenapa Lano yang masih begitu muda bisa menyimpulkan filosofi yang sama seperti Tuan Besar Arine yang sudah tua. Faktanya, Lano juga cukup berada. Setidaknya dia tidak akan kekurangan kalau uangnya dipakai untuk membeli 1 set pakaian bagus. Filbert dan yang lainnya menganggap Lano miskin dan tidak berguna, tapi itu hanya pendapat mereka. Apa menurutmu singa akan peduli dengan pendapat semut? Tanya Tuan Besar Arine dengan santai sambil kembali menyesap tehnya. Keluarga Arine punya sebuah mata air yang katanya terdapat sekitar 1 kilometer di bawah tanah. Rasanya manis dan kuat, sangat cocok untuk membuat teh. Jocelyn mengangguk sambil memikirkan kata-kata Tuan Besar Arine dengan saksama. Dia mendapat sedikit pencerahan. Namun, setiap kali dia ingat Valentino hanya dia menghadapi provokasi Filbert dan tidak berani melawan, Jocelyn kembali merasa sesak. Tapi kakek, kenapa aku masih berpikir kalau Lano terlalu merendahkan diri? Apa kakek tahu? Apa dia bisa bersabar menghadapi provokasi semacam itu? Dia berani menantang Kristo, tapi kenapa tidak berani melawan Filbert? Gerutu Jocelyn. Tuan Besar Arine menatap Jocelyn dalam-dalam. Keberadaan orang itu di hati Jocelyn bisa dilihat dari peduli tidaknya perkataan dan perbuatan orang itu di mata Jocelyn. Kenapa kamu tidak berpikir dari sudut lain? Lano merasa Kristo layak dia lawan, tapi tidak dengan Filbert. Lano merasa Filbert tidak ada artinya. Penguasa sejati tidak akan berdebat dengan orang lain hanya untuk hal sepele karena waktu mereka sangat berharga. Pertengkaran yang tidak berarti hanya membuang waktu mereka saja. Ujar Tuan Besar Arine sambil memicingkan matanya. Bab 1080. Orang yang merendah adalah raja. Tapi... Jocelyn kehabisan kata-kata, tapi dia masih bingung. Jocelyn, dengarkan kalimat ini baik-baik. Daratan rendah akan jadi lautan, orang yang merendah adalah raja. Di daratan yang rendah, air baru bisa berkumpul. Dalam jangka panjang, air itu baru bisa membentuk lautan yang luas. Hal ini sama dengan manusia. Jelas Tuan Besar Arine dengan serius. Tapi apa perlu selalu merendah? Ini terlalu payah, bukan? Betul, payah. Sikap Lano hari ini memberiku perasaan seperti itu. Akhirnya Jocelyn menemukan kata sifat yang cocok. Plak! Tuan Besar Arine tiba-tiba menggebrak meja. Suaranya tidak keras, tapi berhasil membuat Jocelyn gemetar. Jocelyn buru-buru duduk tegak, tidak berani bernapas. Setiap kali Tuan Besar Arine bersikap dan menampilkan raut seperti ini, Jocelyn tahu kakeknya pasti akan memberinya pelajaran. Jocelyn, hari ini kakek akan mengatakan banyak hal padamu.
Kamu harus mengingatnya dalam hatimu. Ujar Tuan Besar Arine dengan sangat serius. Jesslyn buru-buru mengangguk seperti ayam yang mematuk. Dia terlihat sangat patuh. Merendah sama sekali bukan rendah diri, bukan menandakan orang yang lemah, tidak mampu apalagi pengecut. Melainkan sebuah evolusi, kebijaksanaan dalam kecerdasan. Merendah adalah sebuah kebijaksanaan untuk menyembunyikan kecanggungan, mundur untuk melesat lebih cepat. Merendah adalah sebuah struktur yang luar biasa. Kalau tidak punya tekad dan keteguhan, maka orang tidak bisa tahan dengan penghinaan. Merendah adalah filosofi untuk mencapai hal-hal besar, merupakan proses pengembangan diri. Setelah mengatakan itu, Tuan Besar Arine berhenti sejenak, lalu menyesap teh dan melanjutkan. Seperti kata pepatah, seperti padi, kian berisik kian merunduk. Semakin seseorang menunjukkan kemampuannya, maka dia akan semakin angkuh. Semakin dominan orang itu, dia akan semakin gelap mata, semakin mudah melakukan kesalahan fatal dan akan membuat orang lain semakin mudah waspada padanya. Rasa jijik dan menghancurkan orang lain mungkin bisa jadi sebuah momen kejayaan baginya, tapi itu tidak akan bertahan lama. Jadi, satu-satunya cara untuk menjadi seseorang adalah tetap rendah hati adalah dengan memegang teguh prinsip. Ujar Tuan Besar Arine sambil meletakkan cangkir tehnya. Kali ini, Jesslyn mendengarkan kata-kata Tuan Besar Arine dan memasukkannya dalam hatinya. Seperti padi, kian berisik kian merunduk. Gumam Jesslyn sambil memikirkan apa yang dikatakan Tuan Besar Arine. Dia merenungkan perkataan itu. Tuan Besar Arine tidak mengganggu Jesslyn, dia hanya menyesap teh dengan tenang. Setelah beberapa lama, Jesslyn akhirnya menghela napas. Dia sudah benar-benar memahami perkataan Tuan Besar Arine. "Kakek, aku mengerti." Jesslyn mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Sikap Lano yang merendah adalah kebijaksanaan yang sebenarnya." "Benar. Kebijaksanaan adalah kata yang tepat." Tuan Besar Arine bertepuk tangan dan berkata, "Kamu bilang Pak Markus datang menyelamatkan Lano. Apa waktu itu kamu memperhatikan ekspresi Filbert dan yang lainnya?" Begitu terpikir akan hal ini, Jesslyn pun tertawa terbahak-bahak. Tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa ekspresi Filbert seperti orang yang memakan lalat, langsung 2 ekor sekaligus. Pasti sangat luar biasa, kan? Dulu mereka begitu menghina Lano, lihat saja nanti seperti apa raut mereka. Orang yang benar-benar bisa merendah, jarang berdebat dengan orang lain dan hanya bertindak praktis untuk memperlihatkan kekuatannya. Inilah ciri-ciri orang rendah hati. Dia bersikap merendah, tapi sangat berkelas dalam melakukan sesuatu. Ini adalah kebijaksanaan Lano. Tuan Besar Arine menghela napas dan semakin merasa bahwa Valentino bukan pria sembarangan. "Aku mengerti, kalau begitu aku tetap akan berhubungan dengannya." Angguk Jesslyn sungguh-sungguh. "Bukan hanya berhubungan, kamu harus melakukannya dengan tulus. Ada teman yang boleh kamu perlakukan dengan tulus." Pesan Tuan Besar Arine. "Ya, kakek." Jesslyn mengangguk lagi. Di saat yang sama, di kediaman Valentino. "Tuan Valentino, kali ini aku bisa dibilang berhasil mendapatkan cara, kujamin kamu pasti bisa dengan lancar menjalin hubungan dengan keluarga Ardun." Addison masuk dengan sangat bersemangat, bahkan sebelum dia masuk, suaranya sudah terdengar terlebih dahulu. "Katakan dulu padaku, berapa banyak kekuatan asosiasi Valentino Empire yang ada di Kota Makmur?" Namun, Valentino malah menanggapinya dengan dingin. Addison yang merasa seperti disiram air pun termangu. Pertanyaan ini sudah mengganggu Valentino selama 2 hari ini. Dari luar, Addison terlihat seperti gelandangan, pengangguran, tidak pintar berbisnis, tidak terlibat dalam politik dan bukan orang yang punya kekuatan. Namun, bahkan seorang Kristo, putra tertua dari keluarga Limindo dari 4 keluarga kecil di Kota Makmur, juga harus menyanjung Addison. Faktanya tidak sesederhana itu. Ditambah dengan kejadian di Hotel Great Plaza hari ini, semakin membuat Valentino merasa asosiasi Valentino Empire menjadi asing baginya. Valentino tinggal di kota Vero selama 3 bulan,
dia tidak terlalu paham sejauh apa perkembangan asosiasi Valentino Empire sekarang ini. Addison tercengang saat mendengar pertanyaan itu. Dia menatap Valentino dengan penuh tanda tanya. Kenapa Valentino tiba-tiba bertanya seperti ini? Tuan Valentino, asosiasi Valentino Empire saat ini, bagaimana menjelaskannya ya? Kalau bahasa gaulnya, keren! Addison tertegun sejenak, lalu berujar dengan serius. Benar-benar keren! Seberapa keren itu? Valentino tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar jawaban Addison. Yang jelas keren sekali, aku juga tidak tahu jelas. Karena setiap cabang asosiasi Valentino Empire sebenarnya berkembang secara mandiri. Itu pesan Pak Hendrik dan Pak Arvin dari awal. Jelas Addison. Valentino mengangguk kecil. Dulu, demi mencegah keluarga Wijaya bisa mengetahui semua kekuatan pasukan Valentino, asosiasi Valentino Empire tidak saling berhubungan. Begini, Tuan Valentino. Mungkin ada beberapa perkataan yang terdengar lancang, tapi aku tetap harus mengatakannya. Yaitu, kekuatan asosiasi Valentino Empire ada di luar imajinasimu. Kata Addison dengan sungguh-sungguh. Valentino terbatuk dan sebenarnya ingin tertawa. Pantas saja kedudukan Addison di kota makmur cukup terpandang. Gaya bicara dan sikapnya menyelesaikan masalah sungguh membuat orang menyenanginya. Tanpa menunggu Valentino bicara, Addison sudah bicara terlebih dahulu. Tuan Lano, tidak usah pedulikan hal-hal ini. Yang jelas di kota makmur ini, kita tidak boleh memprovokasi 3 keluarga besar. Kalau kita mengerahkan semua kekuatan asosiasi Valentino Empire, kita bisa bertarung dengan keluarga besar keempat. Sampai sekarang, Addison tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan sangat serius. Sekarang coba katakan padaku, apa Tuan sudah mempelajari judi batu? Valentino sengaja terlihat sombong dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak aku kuasai, bahkan meski melahirkan anak sekalipun. Uhuk. Addison tertegun selama hampir 10 detik sebelum akhirnya dia terbatuk-batuk. Meski kedudukan Valentino cukup tinggi, sikapnya tidak menunjukkan kekuasaannya. Hal ini membuat Addison sangat emosional. Kenapa kamu menanyakan itu? Tanya Valentino dengan ragu setelah Addison selesai batuk. Addison langsung menjelaskan alasannya. Tuan Valentino, dari yang banyak kudengar, kepala keluarga Winsley paling suka mengoleksi batu giok yang indah. Dia tidak peduli dengan hal lain. Selama dia menemukan batu giok yang cantik, dia bersedia menghamburkan banyak uang untuk membelinya. Bab 1081, Trik Keluarga Wijaya. Seberapa besar dia mencintai batu giok? Bisa aku bilang seperti ini, sebagai kepala dari 4 keluarga besar, status dan martabat itu sangat penting. Tapi waktu itu, demi meminta sepotong batu giok yang bagus, dia tidak ragu-ragu membuang statusnya ini. Dia sampai mengunjungi sebuah toko kecil sebanyak 3 kali dan meminta sepotong batu giok. Menurutmu seberapa besar dia menyukai batu giok? Jelas Addison. Valentino mengangguk perlahan. Setiap orang punya hal yang mereka kejar, wajar-wajar saja kalau Tuan Besar Winsley suka bermain batu giok. Valentino juga mengerti apa yang dimaksud Addison. Kalau dia mahir dalam hal ini dan bisa memberikan sepotong batu giok berkualitas tinggi kepada Tuan Besar Winsley, maka dengan obsesinya pada batu giok, Tuan Besar Winsley pasti akan menganggap Valentino sebagai sahabatnya. Tuan Lano, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan sepotong batu giok berkualitas tinggi. Tapi menurutku, kalau dibanding dengan koleksi Tuan Besar Winsley, mungkin dia hanya menganggapnya sebatas giok biasa. Jadi, aku ingin membawamu ke tempat judi batu, bisa jadi di sana kita bisa mendapat barang bagus. Jelas Addison dengan hati-hati. Apa ada tempat judi batu di kota makmur? Valentino juga tergiur. Tentu saja ada. Aku bahkan pernah ikut main, tapi aku malah rugi miliaran. Kudengar baru-baru ini juga datang batu mentah giok yang bagus, menurutku kita boleh pergi melihat-lihat. Kalau cukup beruntung, kita bisa mendapat barang bagus, dengan begitu kita pasti bisa memenangkan hati Tuan Besar Winsley. Kalau tidak ketemu juga tidak masalah.
Batu giok yang kusiapkan juga bisa diandalkan, menurut Tuan bagaimana? Addison menanyakan pendapat Valentino. Valentino sama sekali tidak ragu, dia mengangguk sambil bertanya. Boleh, kapan? Acaranya mulai tepat pukul 10 malam. Jawab Addison dengan cepat. Baiklah, kita pergi ke sana jam 10. Angguk Valentino. Addison melihat waktu, sekarang masih ada beberapa jam sebelum jam 10 tiba, jadi dia berencana mengajak Valentino jalan-jalan. Namun, Valentino tidak mau. Siang tadi dia minum cukup banyak alkohol dengan Philbot, sekarang dia hanya ingin istirahat sebentar. Addison tidak berani mengganggu Valentino lagi. Setelah membuat janji waktu pertemuan mereka, dia pun langsung pergi. Pada saat yang bersamaan, keluarga Wijaya yang berada di Pulau Wire. Cedera Timothy telah hampir pulih seluruhnya. Namun, meski cederanya berangsur-angsur pulih, lukanya akan tetap berbekas selamanya. Namun, bekas luka itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penghinaan yang harus dialami Timothy. Saat ini di aula konferensi keluarga Wijaya. Timothy, tetua pertama dan tetua ketiga dari perkumpulan tetua, ayahnya Timothy juga beberapa anggota inti dari silsilah keluarga Wijaya. Semuanya sedang berkumpul di sini. Meski Timothy adalah yang termuda, dia tetap menduduki tempat utama. Saat ini, keluarga Wijaya sepertinya dipimpin oleh garis keturunan Timothy. Ayahnya Timothy tentu saja tidak akan bersaing dengan putranya untuk posisi ini. Jadi wajar kalau mengatakan, sekarang Timothy sedang menggunakan otoritasnya sebagai kepala keluarga Wijaya. Bahkan orang-orang yang hadir ini sudah secara otomatis menganggap Timothy sebagai kepala baru keluarga Wijaya. Namun, Timothy tidak mengadakan upacara atau perayaan formal pengangkatannya sebagai kepala keluarga. Dia juga tidak terang-terangan menyatakan statusnya. Hal yang paling ingin dia lakukan adalah setelah mendapatkan cap keluarga, dia akan menyuruh Valentino berlutut di Pulau Wire dan meminta pria itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Timothy bisa naik tahta menjadi kepala keluarga. Jadi, sekarang dia tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun juga, semua orang yang loyal pada Valentino di Pulau Wire sudah dibawa pergi oleh Valentino sendiri. Yang tersisa di sini hanyalah mereka yang tidak punya kuasa, jadi mereka sama sekali tidak memengaruhi status Timothy. Satu-satunya orang yang tidak sealiran dengan mereka adalah Nyonya Besar Wijaya yang juga sudah mereka kendalikan dengan obat-obatan, jadi semakin tidak ada orang yang bisa mengendalikan mereka. Bukankah sudah waktunya menambah dosis obat Nyonya Besar? Tanya Timothy sambil menoleh pada anggota keluarga Wijaya lainnya yang bertanggung jawab memberikan obat pada Nyonya Besar Wijaya. Kak Timothy, jangan khawatir, aku punya hitungannya sendiri. Kujamin makin lama dia akan semakin linglung dan dalam waktu setengah tahun, dia akan mati dengan damai. Jawab pemuda itu sambil tersenyum dingin. Jangan sampai dia sadar. Aku selalu merasa dia pasti tahu suatu rahasia. Dulu kakek pasti banyak mengatakan hal padanya, bisa saja hal yang dia tahu itu tentang Tommy. Jadi jangan sampai dia sadar, sebaiknya dia bawa saja semua rahasia itu ke kuburannya. Timothy mendengus dingin. Baik. Pemuda itu mengangguk sungguh-sungguh. Raut Timothy kembali suram saat bicara tentang Tuan Besar Wijaya. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan meninggalkan cap keluarga itu pada Tommy. Bisa jadi dia juga meninggalkan bukti kita mencelakainya. Untung si tua itu benar-benar mati. Kalau tidak bisa saja dia berulah. Ujar Timothy sambil mendengus dingin. Benar, kakak. Kakek Tommy benar-benar tidak bisa diprediksi. Jelas-jelas dia pasti akan mati setelah minum teh itu. Untuk apa dia susah-susah kabur dan bunuh diri dengan melompat ke sumur? Dia membuang waktu kita karena harus mencarinya selama berhari-hari, benar-benar tidak patuh. Sahut pemuda lainnya. Timothy mendengus dingin. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuan Besar Wijaya tenggelam dalam sumur sampai tubuhnya bengkak, jadi dia yakin 100% bahwa Tuan Besar Wijaya sudah mati. Meski wajahnya begitu bengkak sampai hampir tidak dikenali, baik dari bentuk tubuh maupun pakaiannya, barang-barang yang menempel pada tubuh dan juga warna putih abu-abu rambutnya,
Timothy yakin bahwa jasad itu adalah Tuan Besar Wijaya. Sudah, jangan bicarakan hal ini lagi ke depannya. Kalau tidak, pasti ada hal buruk yang menimpa kita. Ujar Timothy dengan tatapannya yang perlahan menyapu kerumunan. Semua orang buru-buru mengangguk dengan serius dan tidak bicara lebih lanjut tentang topik ini. Setelah membicarakan hal ini, mereka kembali rapat. Tentu saja, kebanyakan adalah laporan mengenai kabar baik. Setelah jerih payah keluarga Wijaya, berbagai cabang asosiasi Valentino Empire pun segera terciduk dan berhasil ditekan mereka. Dengan bantuan diam-diam dari penguasa, keluarga Wijaya dan penguasa sepertinya sudah membentuk serangan kerjasama dan sulit bagi asosiasi Valentino Empire untuk terus menangkis serangan mereka selama 3 putaran. Jadi, bagi komplotan Timothy, sekarang adalah momen terbaik. Bisa diibaratkan, sayap Valentino sedang dipotong perlahan-lahan sehingga kekuatannya juga menyusut tajam. Timothy tersenyum dingin sambil berkata, "Aku ingin lihat waktu Tommy kehilangan asosiasi Valentino Empire dan komplotan Chris masuk ke negara Nagon, serangan apa yang bisa dilancarkan Tommy? Timothy, ahli luar negeri yang kamu pekerjakan akan tiba sebentar lagi. Kira-kira mereka akan tiba di kota Kamo sekitar jam 11 malam nanti." Ujar seorang pria parubaya dengan penuh semangat. "Bagaimana kekuatan orang yang kita undang kali ini?" Tanya Timothy. "Orang kuat seperti Fardian akan kalah telak dalam 2 gerakan di tangan orang kita. Apalagi dia tidak sendiri. Kali ini kita sudah menghabiskan dana ratusan miliar, tidak boleh hanya sia-sia belaka." Pria paruh baya itu berujar dengan sangat percaya diri. "Bagus." Timothy bertepuk tangan dan berkata, "Utus seseorang untuk menunggu di kota Kama untuk menjemput para ahli kita. Besok, aku akan menyuruh mereka pergi ke kota makmur, mencari jejak Tommy dan menyeretnya ke hadapanku." Ujar Timothy sambil tersenyum dingin. "Baiklah." Pria paruh baya itu mengangguk dan langsung memberi beberapa perintah pada bawahannya. Timothy mengusap dagunya perlahan. Pergi ke kota makmur untuk menangkap Valentino hanya salah satu cara. Sedangkan untuk rencananya di kota Neo adalah jalan kedua yang dia siapkan. "Lalu bagaimana dengan rencana kita untuk kota Neo?" Tanya Timothy pada pemuda lain. "Kak Timothy, orang-orang kita sudah menyusup ke asosiasi Valentino Empire di kota Neo. Selain itu, mereka sudah jadi anggota inti asosiasi. Saat waktunya tiba, mereka pasti akan sangat membantu kita." Jawab pemuda itu dengan cepat. Timothy jadi lebih bersemangat mendengar berita ini. Dia bahkan sedikit mengagumi ikinya sendiri. 2 cara yang disiapkannya bisa menekan Valentino dari 2 arah. Pria itu pasti akan menyerah tanpa perlawanan. "Ayah, kudengar istrinya Tommy, Angel sedang hamil, kan?" Tiba-tiba, Timothy tersenyum penuh arti. "Ya, benar." Tetua pertama mengangguk kecil. Timothy mengetuk meja dengan jarinya, lalu menyahut setelah berpikir sesaat. "Menurut kalian, bagaimana perasaan Tommy kalau anaknya meninggal sebelum lahir? Apa akan 1000 kali lebih menyakitkan daripada membunuhnya langsung?" Timothy mengangkat kepalanya perlahan, lalu menatap kerumunan sambil menyunggingkan senyum sinis. Waktu mata mereka bertatapan dengan mata Timothy, semua orang terkejut. Apa Timothy akan mencelakai anaknya Tommy? Bab 1082, merasakan siksaan dunia. Bagaimanapun juga, anaknya Tommy adalah darah keluarga Wijaya. Dia juga punya hubungan darah dengan Timothy. Tega sekali Timothy menyerang bayi itu. Namun, bagi mereka yang tahu silsilah keluarga Wijaya, malah menganggap ini hal yang wajar. Timothy saja berani membunuh Tuan Besar Wijaya. Apa yang tidak bisa dia lakukan? "Apa ada gadis dalam anggota inti asosiasi Valentino Empire?" Tanya Timothy. "Tentu saja ada. Wanita justru mesin pembunuh yang hebat." Ujar salah satu pemuda sambil tertawa. "Bagus, kita pakai dia sebagai bidak kita. Suruh dia cari cara untuk berhubungan dengan Angel, lalu singkirkan bayi dalam perut Angel itu." Perintah Timothy sambil tertawa terbahak-bahak.
Pemuda itu tertegun sesaat, tapi tetap mengangguk dan berkata, "Siap, laksanakan. Menurutku, Tommy akan mencoba segala cara untuk melawanku. Tapi begitu dia tahu Angel keguguran, dia pasti akan sangat menderita. Hahaha. Hanya dengan cara ini, aku bisa menghilangkan rasa benci dalam hatiku. Jadi hal ini harus dilakukan sesegera mungkin. Aku ingin Tommy tidak hanya menderita secara fisik, tapi juga harus tersiksa secara mental sampai akhirnya dia tidak sanggup menahannya dan ingin mati saja." Timothy menggertakkan giginya, telapak tangannya langsung mengepal, kukunya tertancap dalam ketelapak tangannya. Pemuda yang disuruh Timothy pun langsung mengambil ponselnya dan mulai memerintahkan anggota yang menyusup di kota Neo. Di sisi lain, Timothy yang berada di Pulau Waya menunggu kabar baik. Timothy tahu bahwa ini bukan hal mudah. Dia tahu bahwa Valentino bukan orang bodoh. Pria itu pasti melakukan banyak tindakan pencegahan dari banyak sisi. Selain itu, karena Angel adalah orang yang sangat penting bagi Valentino, pastinya dia akan memberikan pengamanan yang cukup di sekitar istrinya. Meski begitu, Timothy tetap harus bertindak. Kalau berhasil, tentu hal ini akan meredam kebencian di hatinya. Namun, kalau gagal juga tidak masalah, hanya perkara kehilangan satu bidak saja. Apa artinya sebidak catur dengan begitu banyak penyusupnya di kota Neo? Timothy juga sama sekali tidak khawatir apakah pionnya itu akan berkhianat kalau gagal nanti. Kecuali bidak itu tidak menginginkan keluarganya lagi, karena keluarga mereka tinggal di Pulau Waya milik keluarga Wijaya. Jadi, apapun hasilnya, saat ini Timothy berada dalam posisi yang tak terkalahkan. "Tommy, sekarang asosiasi Valentino Empire milikmu sudah ditekan. Pasukan luar negeri tidak bisa masuk ke negara Nagon. Bahkan nasib istri dan anakmu ada dalam genggamanku. Kali ini, aku ingin lihat jurus apa lagi yang bisa kamu pakai. Aku Timothy, bersumpah suatu hari nanti akan membuatmu merasakan siksaan dunia ini. Akan kubuat kamu begitu menderita sampai lebih baik mati." Timothy menatap ke depan dengan dingin. Di kota makmur, pukul 9:30 malam. Addison membangunkan Valentino tepat waktu dan menuju ke tempat judi batu. Lokasi judi batu itu berada di lingkar luar kota makmur, hampir dekat pinggiran kota. Namun, karena manajemen semua bidang di kota makmur sangat ketat, sehebat apapun latar belakang para pebisnis, pastinya mereka tidak berani bertindak sembarangan. "Sejujurnya, Tuan Lanau, sekarang aku benar-benar tidak berani pergi ke tempat seperti itu," ujar Addison dengan sedikit emosional. "Kenapa? Kamu takut kalah?" sindir Valentino. Addison pun tersipu dan tidak angkat bicara lagi untuk waktu yang lama. Addison selalu bisa bergaul dengan baik, dengan siapapun dan dalam kondisi apapun. Namun, begitu mengenai perjuadian batu, dia pasti kalah taruhan. Tidak pernah sekalipun dia mendapat batu giok berkualitas tinggi. Kalau bukan karena Addison pandai menahan diri, sepertinya dia sudah akan bangkrut sejak lama. "Tidak apa-apa, selama ini aku sudah bernasib buruk, sudah waktunya aku menang kali ini," ujar Valentino sambil tersenyum kecil saat melihat Addison tersipu malu. "Semoga begitu. Aku senang juga kalau bisa mendapat hadiah hiburan." Tentu saja Addison mengangguk. Meski di kota makmur ini Addison cukup banyak menaruh saham, tetap tidak ada satupun yang menghasilkan uang. Bisa kita bayangkan betapa miris nasibnya itu. Hari ini Addison tidak membawa pengawal, dia hanya menelpon sopir untuk mengantarnya dan Valentino ke tempat judi batu. "Tuan Valentino, kita sudah sampai." Sepanjang jalan mobil mereka berjalan di jalan yang remang-remang tanpa lampu, kemudian akhirnya berhenti di sebuah rumah yang bobrok. "Tersembunyi seperti ini?" tanya Valentino dengan heran. Barusan Valentino melihat lingkungan sekeliling. Sebagian besar rumah di sini adalah perumahan, tapi penduduknya sangat sedikit. Tempat ini seperti desa dalam kota. Jarang sekali ada tempat sekampung ini di jalan lingkar kota makmur. Karena bagaimanapun juga, setiap inci tanah di kota makmur sangat berharga, harga perumahan di sini bahkan sampai jalan lingkar kelima pastinya sangat mengerikan.
Sepertinya orang yang bisa memiliki tanah seluas ini punya latar yang tidak biasa. Tuan Valentino, jangan meremehkan tempatnya. Orang-orang besar sering datang ke sini. Kita bisa bertemu banyak tokoh terkemuka, pebisnis perhiasan dan batu giok di sini. Tempat perjudian batu ini langsung memonopoli industri perjudian batu di kota makmur. Kalau terpusat begini, lebih mudah dikelola sehingga para penguasa pun menyetujuinya. Jangan menilai sesuatu dari luar. Meski rupanya bobrok, tapi ada sesuatu yang istimewa di dalam sana. Sambil menjelaskan, Addison mengajak Valentino turun dan berjalan menuju salah satu rumah penduduk. Kalau Tuan bertanya kenapa ini terlihat begitu tersembunyi, pastinya ada alasan tertentu. Meski judi batu adalah bisnis yang sah di negara Nagon, tapi hal lain yang berasal dari judi batu tidak diizinkan oleh para penguasa. Misalnya, para pebisnis yang melakukan trik licik tidak boleh membunuh atau menghajar seseorang di tempat. Tentu saja hal-hal ini harus disembunyikan. Addison menjelaskan dengan sangat rinci, Valentino mengangguk sambil mengolah informasi itu. Tuan Valentino, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Sama seperti sekolah yang sebenarnya adalah tempat untuk mengajar dan mendidik orang. Tapi ada beberapa orang yang menggunakannya sebagai payung untuk keuntungan pribadi. Tidak ada yang salah dengan sekolah itu sendiri, tapi kita tidak bisa mengendalikan hati manusia di dalamnya. Ya, hati manusia adalah hal yang paling tidak terduga. Valentino mengangguk, dia juga merasa sedikit emosional. Addison dan Valentino berjalan ke salah satu pintu, lalu menutup mulut mereka dan berhenti bicara. Tok, tok, tok. Addison mengetuk pintu kayu itu 3 kali sebelum masuk. Setelah itu, Addison berhenti dan menunggu dengan tenang. Valentino tahu bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat seperti ini, jadi dia tidak bicara. Tidak berapa lama, 2 pria kekar berbaju hitam berjalan keluar dari kegelapan di sebelah mereka. Siapa yang kalian cari? Tanya salah seorang pria kekar dengan suara beratnya. Aku mencari Sharky. Sahut Addison dengan tenang. Ada urusan apa dengan Tuan Sharky? Tanya pria kekar lainnya. Tolong beritahu Sharky kalau batu milikku mengeluarkan air. Jawab Addison sambil mengibaskan tangannya. Apa maksudmu air bisa keluar dari batu? Mana bisa? Tanya pria kekar itu lagi. Addison tampak sedikit tidak sabar, tapi dia tetap menjawab. Mungkin ada sesuatu yang baik dalam batu itu. Setelah mendengar hal ini, 2 pria kekar itu membukakan pintu dan berkata dengan hormat. Silakan. Bab 1083, Konferensi Judi Batu. Addison mendengus sembari membawa Valentino ke dalam mansion. Sedangkan pintu yang ada di belakang mereka langsung tertutup. Mereka sampai menggunakan kode, waspada sekali. Valentino tersenyum tak berdaya. Itu dia. Setiap masuk tetap harus memakai koda, sungguh menyebalkan. Ucap Addison agak kesal. Tuan, berwaspada itu tidak ada ruginya. Mohon jangan tersinggung. Tiba-tiba, ada suara tawa yang santai menyela omelan Addison. Addison seketika menunjukkan senyumannya, lalu berkata, Benar, ucapannya masuk akal. Setelah Addison dan Valentino berjalan masuk ke ruangan, ada orang yang menghampiri untuk menutup mata mereka dengan kain hitam. Valentino mengernyit, Addison segera berbisik untuk menjelaskan. Tuan Lano, ini memang tradisi kami. Begitu mendengar penjelasan Addison, tubuh Valentino baru rileks dan membiarkan orang itu menutup matanya dengan kain hitam. Segera, Valentino dan Addison bisa mencium aroma yang wangi di samping mereka. Sepertinya orang yang ada di samping mereka adalah wanita. Tuan, tolong dipegang dengan baik. Sebuah suara perempuan yang jernih pun terdengar. Setelah itu, Valentino merasa ada sebuah tangan lembut memegang tangannya dan memberikan sesuatu yang seperti tali padanya. Tuan, nanti kalian tinggal berjalan mengikuti tali ini. Aku akan membawa kalian pergi ke acara. Ucap perempuan itu lagi. Kalian sedang menggembala domba? Valentino agak tak bisa berkata-kata. PVFT!
Perempuan itu seketika tertawa, setelah itu dia berkata, "Tuan sungguh lucu. Kalian adalah bos dan aku hanyalah pelayan kalian." Valentino mengusap hidungnya tanpa mengatakan apapun dan membiarkan perempuan itu membawanya jalan. Meski ada kain hitam yang menutup matanya, Valentino sering melatih ilmu bela diri, jadi tidak sulit baginya untuk berjalan tanpa membuka matanya. Sedangkan Addison, dia juga bukan pertama kalinya datang ke tempat ini, jadi hal ini bukanlah masalah besar baginya. "Kak, hari ini ramai tidak?" Addison mulai mencari tahu. "Ramai! Sangat ramai! Tadi mereka baru mendapat kiriman batu berkualitas dari Venus. Ada banyak bos yang datang kemari," jawab perempuan itu. "Bebatuan dari negara Venus memang bagus." Addison menepuk pahanya dengan semangat. Venus kaya akan batu mentah giok, bahkan kualitas produknya juga sangat bagus. "Kulihat mobil di luar tidak begitu banyak, kukira tidak ramai," timpal Valentino. "Tuan baru pertama kalinya datang kemari bersama teman, kan?" tanya perempuan itu, kemudian menjelaskan dengan sabar. "Itu karena desa di luar aula tidak memperbolehkan parkir mobil agar tidak memberi pengaruh buruk. Bos yang sering datang kemari sudah tahu, jadi setiap mereka datang kemari, mereka akan membawa sopir untuk membawa mobil mereka pergi. Setelah selesai, sopir baru akan menjemput mereka." Addison mengiyakan penjelasan perempuan itu. Valentino mengangguk, dia tidak lanjut bertanya lagi. Meski pada waktu itu dia sudah banyak belajar di keluarga Wijaya, Valentino juga bisa menilai barang antik, tapi banyak hal yang belum pernah dia alami sendiri. Contohnya seperti judi batu, dulu Valentino pernah mendengar Tuan Besar Wijaya membahas hal ini dan pernah belajar dari para profesional yang diundang keluarga Wijaya. Namun, ini adalah pertama kalinya Valentino menghadiri konferensi judi batu yang sebenarnya. Makanya Valentino tidak begitu memahami cara di sini. Perempuan itu membawa Valentino dan Addison melewati jalan berkelok-kelok, melewati banyak ruangan, bahkan turun tangga. Setelah berjalan sekitar 5 menit, Valentino samar-samar bisa mendengar suara keramaian. "Sudah tiba? Tuan sudah boleh melepaskan penutup mata kalian?" ucap perempuan itu dengan nada ringan. Valentino dan Addison membuka penutup mata masing-masing lalu meletakkannya di samping. Perempuan itu memakai pakaian yang minim sehingga banyak bagian tubuhnya yang terlihat, pakaiannya agak tidak cocok dengan cuaca hari ini. Akan tetapi udara di sini agak hangat, jadi tidak masalah kalau memakai pakaian seseksi ini. Valentino tidak punya waktu untuk memperhatikan cara berpakaian perempuan itu. Dia segera mengamati tempat sekitar dengan saksama. Apa yang dikatakan Addison itu benar. Pemandangan di sini sungguh indah. Meski dekorasinya tidak begitu megah, kualitasnya sangat bagus dan membuat orang merasa sangat mewah. Di konferensi judi batu yang bisa mendadak kaya dan mendadak miskin, mereka memiliki semua elemen yang seharusnya ada. Lagi pula, pencahayaan di sini sangat memadai, seperti sedang siang hari. Hal ini membuat orang mudah lupa waktu. "Sepertinya ini adalah ruang bawah tanah?" tanya Valentino agak heran. Ketika perempuan itu membawa mereka ke sana, Valentino ingat mereka pernah turun tangga, pasti mereka sedang berada di ruang bawah tanah. "Benar, Tuan, di sini adalah ruang bawah tanah. Tapi tempat ini sulit dicari. Meski tahu pintu masuk yang benar, kalau tidak ada orang yang menuntun kalian, kalian juga tidak akan tiba di sini. Jadi, Tuan tidak perlu mencemaskan masalah keamanan dan bisa bersenang-senang di sini dengan tenang." Begitu mengungkit sistem keamanan, nada bicara perempuan itu sangat percaya diri. "Tuan, kalau kalian butuh masker, kalian bisa pergi ke ujung lorong dan mengambilnya sendiri. Semoga kalian berhasil mendapatkan giok berkualitas. Kalau ada apa-apa, boleh cari pegawai di dalam. Saya pamit dulu." Perempuan itu menjelaskan dengan cepat, setelah itu segera berbalik pergi dan berjalan melalui jalan awal. Sepertinya dia masih harus menuntun tamu lainnya. Bagaimanapun, orang yang menghadiri konferensi judi batu sangatlah banyak. "Tuan Lano, ayo masuk," Addison berkata sambil memimpin jalan ke dalam konferensi.
Kedua orang itu berjalan menelusuri lorong dan tiba di ujung lorong, tempat di mana masker diletakkan. Masker yang ada masih baru dan diberikan secara gratis. Tuan Lano, meski ini tidak terlalu bisa menutup identitasmu, setidaknya lebih baik daripada tidak. Ada beberapa orang mempunyai latar belakang yang sensitif dan tidak ingin dikenali orang, jadi mereka akan memakai masker. Ini juga merupakan cara untuk memberitahu orang lain. Jadi begitu memakai masker, meski bertemu dengan orang yang dikenal, mereka juga tidak akan memanggil namamu. Addison menjelaskan kepada Valentino sambil mengambil 2 lembar masker. Oh ya, Tuan Lano, di dalam tidak boleh mengambil foto. Begitu ketahuan, satpam akan menyita ponselmu. Kita pakai masker juga, ya? Hari ini kita harus lebih merendah. Aku tidak ingin menyapa orang lain. Valentino sama sekali tidak menolak saran Addison. Mereka mengikuti konferensi judi batu untuk mencari sebuah batu giok berkualitas tinggi, bukan untuk mengharumkan nama, jadi tidak heran kalau mereka harus merendah diri. Mereka berdua segera memakai masker. Setelah belok, pemandangan di depan menjadi terang. Mereka melihat sebuah aula besar yang pada saat ini sangat ramai. Tamu yang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan orang ada di sana. Ada pria, ada wanita, ada orang tua dan juga parubaya. Begitu banyak orang berkumpul di sana, tapi sama sekali tidak berdesak-desakan dan tempatnya masih sangat luas.